yang tenang, tetap kita merenungkan salib itu, merenungkan penderitaan Kristus. Dalam pujian tadi kita sudah dibawa menyembah Tuhan. Kita mungkin berlinangan air mata, tapi bukan lagi karena kita sedih, tapi karena kita terpesona akan kasih Kristus. Kita terpesona akan korban Kristus yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Sebelumnya bersama dengan keluarga kami, saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, Shalom Aleichem. Ya. Bapak Ibu, saya selalu yakin dengan iman saya senantiasa bangga sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Mengapa? Salah satunya adalah karena hari-hari dari junjungan saya, Tuhan Yesus Kristus, diperingati secara global. Minimal sekali dalam setahun manusia di bumi harus berhenti dari segala kesibukannya untuk menghormati dan memperingati Kristus. Hari-hari Kristus senantiasa membawa berkat bagi manusia. Minimal berkat hari libur. Amin ya. Kalender merah. Perusahaan libur, karyawan libur. Iya. Natal diperingati sebagai hari kelahiran Kristus. Setuju atau tidak, selama ribuan tahun kelahiran Yesus Kristus telah dirayakan secara global sebagai Natal. Setuju atau tidak, beriman atau tidak, ya, kelahiran Kristus harus diperingati. Ya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang suka belajar, ya, kalau kita suka belajar, maka kita melihat bahwa tahun-tahun internasional itu merujuk kepada Kristus. Sebelum kelahiran Kristus, tahun-tahun itu dihitung mundur, ya. 10 sebelum Masehi, tahun 9 sebelum Masehi, tahun 8 sebelum Masehi, tahun 7 sebelum Masehi. Kemudian nanti tahun 1 Masehi, 2 Masehi. Dihitung kemudian setelah kelahiran Kristus. Maka kita melihat Kristus itu sebagai satu pilar dalam dunia ini, di mana dia dirujuk sebagai satu tonggak sejarah. Ya. Sebelum Masehi, SM, atau dalam bahasa Inggris BC, before Christ, sebelum Kristus. Masehi, ya, dalam bahasa Latin Anno Domini, itu artinya tahun Tuhan. Jadi setelah itu tahun Tuhan, 1 Masehi, 2 Masehi, dan seterusnya. 2013 Masehi pada saat ini. Itu merujuk kepada Kristus dan dipakai secara internasional. Entah dia beragama apapun, tetap memakai tahun Masehi, tahun Kristus, tahun Tuhan. Ya. Kemudian Jumat Agung diperingati sebagai hari kematian Kristus. Ya. Diperingati sebagai hari kematian Kristus. Kemudian ada Paskah, diperingati sebagai hari kebangkitan Kristus. Suka atau tidak suka, kebangkitan Yesus Kristus telah dirayakan secara internasional juga. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus mati, tetapi walaupun mereka tidak percaya, mereka harus tetap memperingati. Ya, kalender di rumah mereka tetap di sana ditulis kematian Kristus, Jumat Agung. Kemudian kebangkitan Kristus, di sana ditulis, di kalender ditulis Paskah, kebangkitan Kristus, kebangkitan Isa Al-Masih, kata mereka. Apalagi kenaikan Kristus juga diperingati. Kenaikan Kristus juga diperingati secara global.
Ini merupakan sebuah berkat bagi kita, sehingga kita semakin yakin bahwa, saya catat di sini terakhir, bahwa history is his story, ya. History is his story. Artinya sejarah itu adalah kisahnya Tuhan. Yesus Kristus telah menjadi tonggak sejarah yang tidak akan mungkin lagi digoyahkan. Tidak mungkin lagi orang mengubah-ubah tahun-tahun ini, Bapak Ibu. Amin. Setuju atau tidak, percaya atau tidak kepada Yesus Kristus, tetapi itu sudah Tuhan atur sedemikian rupa sehingga kita melihat bahwa Tuhan mengintervensi sejarah. Tuhan ada di dalam sejarah. Iya. Bahkan sejarah adalah kisahnya. History is his story. Kisah tentang dia bersama dengan umatnya. Dan pada hari ini dunia juga harus memperingati Good Friday, atau disebut Great Friday, atau disebut Jumat Agung. Mengapa disebut Jumat Agung? Apa yang membuat hari ini setiap tahun disebut agung? Ya, karena ada manusia yang teragung pernah mati di hari Jumat ribuan tahun yang lalu. Amin. Jadi setiap tahun hari-hari besar itu minimal orang harus berhenti. Oh, Yesus lahir, dia berhenti dari kerjaannya. Kemudian Yesus mati. Oh, Yesus Kristus mati, dia berhenti bekerja. Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus naik ke sorga. Entah dia beriman kepada Kristus atau tidak, tetap dia harus membaca itu, dia harus tunduk pada itu, pada fakta itu. Kalau mereka beriman, mereka percaya kepada Kristus, mereka memperoleh kehidupan yang kekal, mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Tetapi kalau tidak percaya, tetap juga diberkati, minimal saya katakan tadi berkat liburan. Amin ya. Liburan. Ya. Ini yang saya lihat Bapak Ibu. Ya. Soal mati, ya, itu hal yang lumrah. Mungkin saat ini juga ada yang mati di kota ini atau di kota lain atau di bangsa lain. Mati hari-hari, mati, lahir, ya. Lahir mati, mati, ya, lahir mati, lahir mati. Itu hal yang biasa. Tetapi manusia mati karena memang sudah waktunya mati, ya. Manusia mati karena sudah ajal. Orang-orang besar mati karena sudah waktunya. Apapun alasannya itu, mungkin penyakit, mungkin apapun itu, tapi kesimpulannya sudah ajalnya dia mati. Pemuka agama mati karena sudah waktunya. Siapapun mati karena sudah waktunya. Namun kematian satu pribadi ini yang sedang kita peringati, ini kematian yang sangat istimewa Bapak Ibu. Ada banyak nabi, tetapi tidak satu pun yang mati demi umatnya. Amin. Ada banyak tokoh agama, tetapi tidak satu tokoh pun yang mati demi umatnya. Tapi ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus. Ia mati bukan karena sudah ajalnya, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya bukan karena dia sudah sakit-sakitan, bukan karena dia sudah menjumpai ajalnya. Kalau secara usia masih muda sekali, 30-an tahun. Ya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia. Amin Bapak Ibu. Makanya dia agung. Kalau kita mati, kita tidak mati untuk siapa-siapa. Bahkan ketika saya meninggal nanti, saya tidak mati untuk istri saya tidak mati untuk anak-anak saya. Demikian juga Pak Utagaul, benar Pak ya? Tidak mati untuk Desi, tidak mati untuk Ibu Utagaul. Ya mati karena sudah ajal. Dan tidak mungkin diperingati atau dibuat hari libur untuk kematian Pak Utagaul, benar Pak ya? Jangan harap Pak ya. Kita ini makhluk biasa. Makhluk biasa mati ya sudah, dikubur di Tamiang. Kalau ada duit bawa ke kampung, selesai. Ya, tapi kematian Kristus, perhatikan Bapak Ibu ya, diperingati
secara internasional. Dan tidak mungkin ada pribadi yang akan diperingati semacam ini. Kita akan melihat kembali Bapak Ibu, karena saya tidak akan lama-lama. Mari kita baca Alkitab kita dari Yesaya ya, 53. Kami juga sudah kirimkan di flyer ya. Memang tadi selama ibadah Desi sudah bawa kita untuk mengenang tentang penderitaan Kristus, tentang korban Kristus. Kita kembali akan menghayati penderitaan Kristus ya, dalam 2 ayat yang akan kita baca. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Hanya 2 ayat kita baca bersama-sama. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Ya, siapkan, kita baca dengan suara yang paling baik. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ya, saya bacakan, kita akan fokus pada ayat yang kelima. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nas ini adalah nubuatan tentang penderitaan Mesias, nubuat tentang penderitaan Kristus. Ketika Yesus disalibkan, ia ditempatkan di antara para pemberontak. Sebelah kanan ada penjahat, pemberontak. Di sebelah kiri ada penjahat, pemberontak kepada kekaisaran atau kepemimpinan yang sah pada saat itu. Jadi dia berada di antara para pemberontak. Ya. Ketika Yesus disalib, banyak orang mengira bahwa Yesus juga adalah pemberontak. Tetapi dikatakan oleh Yesaya, sebenarnya dia bukan pemberontak, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Meskipun banyak orang yang mengira Yesus kena tulah, Yesus sedang ditindas atau dipukul oleh Allah, tetapi fakta atau kebenarannya adalah Yesus mati, Yesus sengsara, Yesus mengalami semua itu demi kita. Amin. Demi kita. Tidak ada satu alasan pun dalam diri Yesus yang menyebabkan atau yang mengakibatkan dia harus mengalami itu. Maka kita lihat dari sini Bapak Ibu, dari ayat ini ada beberapa poin yang saya ambil untuk sebagai renungan bagi kita dalam ibadah singkat ini. Yang pertama, yaitu wujud atau bentuk dari penderitaan Kristus. Wujud dari penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus sangat real. Penderitaan Kristus bukan mengada-ada. Ya, banyak ya sekarang ini suka mengada-ada, ya. Dia mengada-ada, berpura-pura menderita supaya mendapatkan belas kasihan, berpura-pura miskin supaya mendapatkan belas kasihan. Ya, tapi Kristus tidak seperti itu. Penderitaan Kristus bukan flexing. Penderitaan Kristus bukan prank, ya. Tapi penderitaan Kristus adalah sesuatu yang nyata, yang real. Yang real. Apa saja penderitaan Kristus? Disebutkan tadi bahwa ia tertikam. Kristus tertikam. Ini real. Ini real. Ya. Kalau orang tertikam, pasti penderitaannya itu real. Amin ya. Apa artinya tertikam? Tertikam berarti terluka. Tertikam berarti dilukai. Ada luka di sekujur tubuhnya.
Saudara coba bayangkan, ya, hampir tidak ada bagian tubuh yang tidak terluka. Seluruh tubuh Yesus terluka. Dari kepalanya, ya, di kepalanya ada mahkota duri. Saya pernah sampaikan, itu mahkota duri seperti apa ya? Ada semacam tumbuhan di Palestina atau di Timur Tengah sana, ya. Bapak Ibu tahu nggak tada-tada atau tanggulon? Siapa yang tahu? Kira-kira begitu ya. Ada durinya tajam-tajam itu ya. Ya, itu bisa dililitkan dan itu duri-durinya itu dimasukkan ke dalam batok kepala Yesus. Ya, itu bisa seperti ador ya. Itu bisa, tapi ada duri-duri di situ. Itu yang dimasukkan. Ketika dibuat lingkaran, kemudian itu yang dimasukkan ke kepala Yesus. Maka semua keliling kepala Yesus pasti terluka. Dan itu sangat menyakitkan. Mahkota duri di atas kepalanya. Bapak Ibu, luka itu sangat menyakitkan, benar ya? Jangankan luka begitu, luka, kena duri biasa aja di kaki kita, minta ampun. Kesayat aja tangan kita, minta ampun. Ini dengan sengaja ya, dimasukkan, ditancapkan di kepala Yesus. Tancapkan di kepalanya. Dibuat lebih kecil dari lingkaran atau diameter kepalanya, ya, ditancapkan ke dalam kepalanya, atas kepalanya. Itu mahkota duri. Kemudian tangannya dipaku, ya, kedua tangannya dipaku di salib itu. Kemudian tubuhnya juga dicambuk. Dan cambuk ini juga didesain sedemikian rupa sehingga ketika dibanting atau digunakan cambuk ini dipakai untuk mencambuk Yesus, itu juga menyakitkan. Karena dalam sejarahnya itu ada semacam cambuk di mana ketika dipukulkan atau dicambukkan ke tubuh penjahat, kemudian itu harus ditarik, ya, ditarik. Dan seringkali tubuh itu lepas, ya, tercabik-cabik, sat, karena kayak ada paku-paku di sana di ujung cambuk itu, jadi harus ditarik, maka itu akan lepas daging-dagingnya sampai daging-dagingnya. Dan yang mencambuk juga, Bapak Ibu, yang mencambuk juga adalah algojo. Mungkin kalau yang cambuk mana Alex? Kalau Alex lemas ya, gitu ya. Tapi ini algojo yang besar-besar. Kalau kita lihat movie atau film The Passion itu ya, itu kan algojo yang besar-besar, di botak-botak gitu ya. Itu sekuat tenaga. Aduh. Maka semua tubuhnya itu kena cambuk. Maka saya catat di sini. Pasti setiap spot ya, yang dijalani oleh Yesus itu pasti bersimbah darah. Apalagi tempat dia dicambuk itu pasti bersimbah darah, Bapak Ibu. Nah, tidak mungkin tidak berdarah. Ya, dicambuk. Seluruh jalan itu pasti bersimbah darah. Lukanya begitu banyak, sampai kakinya pun dipaku. Luka semua. Dia tertikam. Bukan cuma satu tikaman kemudian meninggal. Tapi banyak luka di seluruh tubuhnya. Dia menanggung luka itu. Kemudian dikatakan bahwa ia diremukkan. Kristus diremukkan. Diremukkan berarti dihancurkan. Makna dari kata ini juga menandakan seseorang yang direndahkan. Secara fisik tadi Yesus sudah hancur. Kalau saudara baca dalam kitab Injil, dia pun sangat dihina di sana, sangat direndahkan di sana. Ada yang meludahi mukanya, ada yang menampeleng dia, ada yang menumbuk dia. Itu secara fisik. Dia hancur, hatinya pun hancur. Mengapa hancur, Bapak Ibu? Ya, karena orang-orang terdekatnya pun
menjadi pengkhianat. Tadi Desi sudah menyampaikan. Ada Yudas, itu bendahara yang makan bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, melihat seluruh mujizat itu. Yudas menjual Yesus dengan beberapa duit saja, dengan harga yang tidak sepantasnya, mengkhianati Yesus. Salah satu hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah pengkhianatan. Kalau boleh jangan kita alami Bapak Ibu, ya. Tapi yang pernah mengalaminya pasti tahu rasanya dikhianati itu bagaimana. Dikhianati oleh orang terdekat. Saya tidak mungkin dikhianati Jokowi. Yang mengkhianati saya orang terdekat saya, keluarga saya mungkin, saudara saya. Demikian juga Yesus. Siapa yang mengkhianati dia? Yudas. Dalam sebuah institusi atau sebuah lembaga, bendahara itu Bapak Ibu itu sangat penting, ya. Berarti Yudas ini adalah orang penting dalam kesatuan murid itu, dalam lembaga kemuritan itu. Mengapa Yesus memberikan dia kepercayaan untuk menjadi bendahara? Ya. Berarti posisi Yudas ini posisi penting. Tapi ternyata Yudas mengkhianati dia. Kemudian Petrus pun menyangkal dia. Kalau kita baca dalam kitab Injil, sudah disampaikan oleh Yesus bahwa kamu nanti akan mengintip saya 3 kali. Si Petrus kan sesumbar waktu itu. Oh tidak Tuhan, saya akan mati bersama dengan engkau. Tetapi ternyata ketika orang-orang yang mau membunuh Yesus datang kepada Petrus, bertanya tentang Yesus, di sana Petrus menyangkal. Sudah coba bayangkan, ketika Yesus menatap Petrus, kemudian mata Yesus bertemu dengan mata Petrus, kira-kira bagaimana rasanya? Ya, yang menyangkal ini menyangkal si Petrus. Benar kan bro? Anda menyangkal saya seperti yang saya sampaikan kemarin. Ketika mata mereka bertemu, gimana sedihnya, gimana hancurnya, gimana rembuknya hati Yesus melihat muridnya yang sepertinya sangat luar biasa ini ternyata menyangkal juga. Murid-murid yang lain juga sama Bapak Ibu, semua meninggalkan Yesus. Bahkan ada juga murid yang sampai terbirit-birit tanpa pakaian. Ya sudah nanti baca dalam Injil ya, saya tidak sempat. Karena takutnya. Sebelum pencobaan itu datang, sebelum masalah itu datang, mereka semua sesungguh, oh, saya akan mengikuti Yesus kemana saja, saya akan menderita bersama Yesus, kira-kira begitu. Tetapi ketika fakta di hadapan mereka, masalah di hadapan mereka, serdadu-serdadu itu bertemu dengan mereka, ternyata mereka semua lari meninggalkan Yesus. Orang-orang terdekatnya, lingkar dalam, ya, orang-orang terdekat meninggalkan dia. Belum selesai di situ. Dikatakan juga di kayu salib itu, ketika Yesus di kayu salib, satu perkataan atau kalimat disampaikan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata Bapa pun meninggalkan dia. Karena Bapa tidak tahan melihat dosa itu. Bapa begitu muak melihat dosa itu. Sebenarnya bukan muak melihat Yesus, tapi muak melihat dosa yang ditimpakan. Kita akan melihat nanti, ditimpakan kepada Yesus. Dikatakan oleh Paulus dalam Korintus, Yesus dijadikan menjadi dosa. Yesus dibuat menjadi dosa. Jadi yang terlihat semua dosa. Bayangkan dosa seluruh dunia Bapak Ibu ditimpakan kepada Yesus. Betapa mengerikannya itu. Betapa muaknya Allah melihat dosa itu. Tidak mudah Bapak Ibu menanggung kesalahan orang. Menanggung kesalahan orang.
ketika ada seorang anak melakukan sebuah kesalahan di luar yang kemudian melibatkan orang tua sampai orang tua harus turun tangan ke sana, itu menyakitkan sekali Bapak Ibu. Itu memalukan sekali. Tapi bagaimanapun ini anak, orang tua harus bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan kesalahan satu orang saja, satu orang anak saja, itu begitu memalukan. Aduh. Ya. Sampai orang tua bisa nangis. Mau taruh di mana mukaku ini anakku? Katanya. Apa yang kau lakukan anakku? Padahal baru satu anak. Bayangkan seluruh dunia ini, ya, harus ditanggung oleh Yesus. Dosa seluruh, kejahatan seluruh dunia harus ditanggung oleh satu pribadi, namanya Yesus. Betapa itu sangat meremukkan. Ya, saya sampaikan tadi contoh itu. Kadang di dalam keputusasaannya orang tua juga bisa minta mati dalam keadaan seperti itu. Ketika ada anaknya yang kurang ajar, ya, melakukan kesalahan di luar yang mempermalukan keluarga, orang tua pun seringkali sudah putus asa, ya, mending saya mati, gitu ya, karena malunya, gak bisa melihat teman-temannya lagi. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh dosa harus ditanggung oleh satu pribadi namanya Yesus. Itu yang buat dia remuk. Fisik, psikologis, spiritual, dia remuk. Kristus diremukkan. Jadi penderitanya sangat faktual, sangat real, bukan mengada-ada. Kadang kita kan mengada-ada, ya, penderitaan kita ya, baru digigit semut. Oh mau ya bang, mau enak. Didoi semut, katanya, baru gigit semut. Tapi Yesus memang faktual. Memang dia tertikam, memang dia diremukkan. Tidak mungkin ada manusia yang tidak menderita menghadapi hal seperti itu. Yang kedua kita lihat dari ayat ini, ya, alasan penderitaan Kristus. Apa alasannya? Mengapa Kristus harus menderita seperti itu? Dikatakan tadi, oleh karena pemberontakan kita. Oleh karena pemberontakan manusia, ya. Oleh karena pemberontakan kita. Salah satu pengertian dosa adalah pemberontakan. Yohanes menulis bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pemberontakan kepada Allah pasti mendatangkan penghukuman. Dan penghukuman itu adalah penderitaan. Orang berdosa itu pasti menderita, Bapak Ibu. Saya sampaikan tadi di awal. Kalau Kristus menderita, bukan karena perbuatannya, bukan karena kejahatannya, bukan karena dosanya, bukan karena pemberontakannya, berarti dia menderita karena pemberontakan manusia, pemberontakan kita. Ya. Kristus tidak pernah memberontak kepada Allah. Kristus selalu taat kepada Bapaknya. Ya. Tapi kita lihat dari awal penciptaan, manusia langsung memberontak kepada Allah dan tunduk kepada iblis. Jadi dosa itu pemberontakan, perlawanan kepada Allah, pelecehan kepada Allah. Itu yang terjadi, itu yang dilakukan oleh manusia. Kristus menderita karena pemberontakan kita. Yang kedua dicatat tadi, mengapa Kristus menderita? Apa alasannya? Oleh karena kejahatan kita. Dalam bahasa Ibrani, rasa, ya, kejahatan sebagai lawan dari kebenaran. Dan kejahatan ini adalah kejahatan yang begitu luar biasa sehingga hukumannya hukuman mati. Dalam hukum itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau kejahatan seperti ini, hukumannya ini. Kalau kejahatan seperti ini, hukumannya ini. Tetapi kejahatan dosa ini ganjarannya adalah hukuman mati. Itu sudah jelas disampaikan oleh Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, apa hukuman dari orang berdosa itu? Yaitu mati, hukuman mati. Hukuman mati. Nggak ada yang lain. Dalam Exploring Worship, saya sampaikan, tidak ada alasan, ya,
yang memperingan. Hukumannya harus mati. Tidak ada faktor-faktor untuk memperingan hukuman itu. Hukumannya harus mati. Manusia kan harus mati. Tetapi Tuhan tidak mau manusia mati. Manusia berdosa harus mati. Tetapi Allah tidak mau manusia mati. Maka dia mengambil hukuman itu. Ya. Oleh karena kejahatan kita. Tidak ada satupun yang jahat yang pernah dilakukan Yesus. Yesus pernah menantang orang-orang pada waktu itu. Coba tunjukkan, jika ada satu hal pun yang saya lakukan yang jahat, ada satu hal yang saya lakukan sesuatu yang salah, tidak ada yang bisa menuduh dia melakukan sesuatu yang jahat. Ya jelas, Yesus hanya melakukan yang baik. Yesus menyembuhkan, Yesus memberi makan, Yesus memberitakan firman Tuhan, Yesus menolong kemana-mana. Tidak ada satupun yang jahat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Pilatus sendiri pun mengakui bahwa tidak ada dalam diri Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Maka dari sini jelaslah bahwa penderitaannya, bahkan kematiannya oleh karena kejahatan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat seperti itu. Jangan, karena kejahatan orang-orang Yahudi waktu itulah, karena kejahatan orang-orang Algojo itulah yang menghukum Yesus. Bukan Bapak Ibu. Mereka itu sedang mewakili kita yang lahir kemudian. Kita yang menyalibkan dia di situ. Kita yang memukul dia di situ. Kita yang meludahi dia di situ. Kita yang menghina dia di situ. Karena pemberontakan kita dan karena kejahatan kita, maka dia menderita. Yang ketiga, terakhir, tujuan penderitaan Kristus. Ya. Tujuan penderitaan Kristus. Pertama, supaya kita selamat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Supaya kita selamat. Iya, supaya kita selamat. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu yang saya katakan tadi, ditimpakan. Ya. Ditanggungkan kepada Yesus. Kristus telah mengambil hukuman yang pantasnya bagi kita. Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya menjadi hukuman kita. Tujuan penderitaan Kristus adalah demi keselamatan kita. Tidak mudah Bapak Ibu, ya, bagi Yesus untuk mati. Tidak mudah. Tidak mudah untuk mati. Bahkan ketika dia menghadapi kematian itu, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berlutut di sana. Karena saking kuatnya tekanan itu, dikatakan oleh Lukas, peluhnya pun menjadi tetesan darah. Ada sesuatu yang sangat berat menekan dia. Tidak mudah bagi dia. Dan dia berkata, dia berdoa pada saat itu, "Ya Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Jikalau boleh Tuhan, jikalau boleh Bapa, janganlah saya sampai disalib. Janganlah saya sampai menderita seperti apa yang akan terjadi besok ini." Tadi Desi sampaikan benar, dia tahu apa yang akan dialaminya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya, apakah seekor binatang tahu kalau dia mau disembelih? Tapi saya punya pengalaman ya, waktu di Surabaya. Sebelum B1 ya, dipotong, besoknya mau dipotong. Jadi sore-sore nanti sudah diambil dia, sudah ditambat dia di sana ya. Ditambat si B1 ini. Si RW ini. Nah, yang saya perhatikan Bapak Ibu, dia sampai menangis, sampai berak-berak, maaf ya. Liurnya gitu ya, keluar semua seperti ketakutan. Apakah dia tahu bahwa dia akan dibunuh? Saya nggak tahu. Kemungkinan dia tahu, dia punya insting mungkin ya. Saya akan dipotong besok ini. Dia menang, saya nggak tega lihatnya. Tapi makannya tega juga. Saya makan juga besok. Tapi lihatnya, saya nggak berani. Untuk motongnya saya nggak berani. Dia seperti minta tolong, seperti
mengemis ya. Tolong jangan potong saya, jangan potong saya. Ya. Ngeri Bapak Ibu kalau tahu ya. Kalau tahu apa yang akan dia alami. Makanya Bapak Ibu, kita nggak perlu tahu semua. Amin ya. Jangan cari tahu semua, nggak perlu tahu semua. Kalau kita tahu semua, contohnya masa depan kita, apa yang pengalaman-pengalaman yang akan kita alami, itu bisa menakutkan loh Bapak Ibu. Ini Yesus ini tahu loh. Makanya dia katakan, apakah harus begitu? Ya. Kalau boleh janganlah saya menderita, kalau boleh janganlah saya harus disalib, kalau boleh janganlah saya dicambuk, kalau boleh janganlah saya harus mengalami semua itu besok, kalau boleh. Tetapi Yesus menambahkan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Apa yang jadi? Ya, Yesus disalib. Berarti itu kehendak Bapa. Amin ya? Amin. Berarti tidak ada jalan lain untuk keselamatan kita. Maka dikatakan supaya kita selamat, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Berarti tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Ya, Allah Bapa itu kan bukan bodoh kan? Kalau ada jalan lain, mungkin tidak harus disalib. Ya, Yesus tidak harus disalib. Mengapa anaknya harus disalib? Mengapa anaknya harus menderita seperti itu? Mengapa anaknya harus dihina seperti itu? Mengapa anaknya harus diremukkan? Mengapa anaknya harus tertikam? Kalau ada jalan lain, berarti tidak ada jalan lain untuk kita selamat selain daripada Kristus harus menderita supaya kita selamat, supaya semua manusia selamat. Artinya keselamatan itu terbuka untuk setiap orang. Dengan kata lain, setiap orang berpotensi untuk diselamatkan. Hanya satu syarat, percaya kepada Kristus. Saya katakan tadi, banyak orang di dunia yang tidak percaya kepada Kristus. Tidak percaya bahwa Kristus telah mati. Tidak percaya kalau Kristus sudah bangkit. Tidak percaya kalau Kristus sudah naik. Tidak percaya kepada Kristus. Ya, akhirnya begitu. Tidak memperoleh berkat-berkat yang luar biasa ini. Ya, paling yang mereka peroleh adalah berkat liburan, hari merah, tidak kerja, itu saja. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus yang percaya, kita mendapatkan, kita memperoleh berkat yang penuh. Amin. Bukan hanya liburan, tapi berkat keselamatan yang tidak bisa dibeli. Yang kedua, apa tujuannya? Supaya kita sembuh. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Bapak Ibu, saya akan membawakan bukan hanya soal penyakit jasmani, Bapak Ibu, tapi sembuh dari penyakit rohani. Biasanya kan ini dikaitkan dengan penyakit jasmani. Tetapi saya akan sampaikan, dosa ini merupakan sebuah penyakit. Ya. Bahkan penyakit yang diakibatkan oleh dosa akan mematikan jiwa. Penyakit yang dialami oleh tubuh, penyakit yang diidap oleh tubuh ini atau tubuh seseorang hanya akan membawa dia kepada kematian jasmani. Tetapi penyakit yang diakibatkan oleh dosa itu akan mengakibatkan kematian kekal, mematikan jiwanya, mematikan rohnya. Nah, dari inilah Tuhan mau melepaskan kita supaya kita sembuh dari kematian rohani, sembuh dari penyakit rohani. Karena tanpa Kristus semua telah mati. Tanpa Yesus semua manusia telah mati. Tinggal tunggu saatnya aja. Ya. Tanpa Kristus orang cantik sudah mati. Tanpa Kristus orang kaya sudah mati. Amin. Tanpa Kristus semua orang sudah mati. Ya, di mata Tuhan. Itu kematian rohani. Itu lebih menyakitkan. Itu lebih urgent Bapak Ibu. Penyakit rohani ini. Bahkan kematian rohani ini. Tetapi Kristus juga mau manusia, ya, supaya manusia itu sembuh dari situ.
Jadi saya lihat Bapak Ibu, ada titik temu ya, ada titik temu di sini sebelum mengakhiri renungan kita antara Allah dan manusia. Allah tidak ingin manusia mati atau binasa. Itu jelas. Tidak pernah ada di pikiran Allah supaya manusia ini binasa, supaya manusia ini mati, supaya manusia ini terpisah dari saya selama-lamanya. Tidak ada pernah dalam pikiran Allah. Dan yang dari sisi manusia juga, sebenarnya manusia juga tidak mau mati, ya. Manusia juga tidak mau binasa. Tidak ada manusia yang terlalu bodoh yang mau binasa. Amin ya. Lalu mengapa bisa terjadi ini ya? Mengapa manusia tetap berada di jalan kematian itu? Mengapa manusia sudah tahu bahwa dia akan mati, tetapi tetap dia berada di jalan itu, tetap dia menjalani jalan kematian itu? Mengapa ketika Hawa sudah diperingatkan atau Adam diperingatkan, sekali kamu makan dari situ, bahwa pohon pengetahuan dan baik dan jahat itu, kamu akan mati. Tapi mengapa dia tetap jalani itu, tetap lakukan atau melanggar larangan itu? Disinilah Bapak Ibu kita harus benar-benar menyadari, mengetahui tipu daya dari dosa itu. Manusia tersesat, manusia tertipu. Ya. Itu yang disebutkan tipu daya dosa atau jerat dosa. Sama hari-hari ini Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun koruptor yang mau dia tertangkap atau dipenjara. Benar ya Bapak Ibu ya? Tidak ada koruptor yang mau tertangkap. Yang dia mau adalah duit, ya kan? Dia mau uang, itu saja yang dia mau. Karena dia pikir ketika banyak duit dia tambah sejahtera, dia bisa lebih bahagia hidupnya. Ya. Tidak ada satu koruptor pun yang mau dipenjara. Ya. Dia hanya berpikir untuk dapat duit lagi. Sama juga pecandu narkoba. Ya. Tidak ada pecandu narkoba yang mau mati karena overdosis. Iya kan? Tidak ada pecandu narkoba yang mau mati karena dia overdosis. Tetapi faktanya apa? Ketika seorang kecanduan, ini saya tahu dari tempat-tempat yang lain ya. Ternyata pecandu narkoba ini butuh dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama, nikmat yang sama. Kalau mungkin dulu dia cuma 1 gram, ditambah 2 gram. Ya, kira-kira begitulah contohnya ya. Kemudian tambah 3 gram. Untuk mendapatkan efek yang sama, nikmat yang sama, dia harus tambah dosis terus. Sampai dikatakan dia overdosis. Tapi dia sebenarnya tidak pernah sadar itu. Tidak pernah tahu bahwa itu akan membawa dia kepada kematian. Yang paling mengerikan lagi, ya saya paling mengerikan ya, yang paling ngeri saya lihat ada sejenis narkoba juga di mana pecandunya ini akan memotong urat nadinya dan mengisap darahnya sendiri. Dan dia bisa mengalami kenikmatan dari itu yang paling mematikan. Ya. Itu namanya bunuh diri. Tapi tetap juga manusia itu tidak ada yang pengen dia mati. Tidak ada pecandu narkoba yang pengen mati. Dia hanya pengen nikmatnya saja, nikmat sesaat itu. Ya. Tetapi itu sudah membawa dia ke dalam kematian. Demikian juga pemabuk Bapak Ibu. Pertama-tama coba-coba dulu lah saloki katanya kan. Saloki udah mabuk dia. Udah mitong dia. Oh, besok lagi saloki kok nggak ada apa-apanya. Tambah lagi saloki lagi. 2 loki sekarang. Baru dia bisa mabuk. Besok lagi 3 loki, 3 gelas, 4 gelas. Sampai di kampung kami Bapak Ibu, ada namanya kampung Kariting, ya. Harus 1 teko tuak itu ya. Baru dia bisa tidur. 1 teko tuak. Tiap malam. Namanya kampung Kariting. Itu kepala desa. Ya itulah dosisnya. Akan membuat dia sakit. Itulah dosa Bapak Ibu. Itulah sifat dosa. Dosa itu seperti jebakan tikus ya. Kalau kita pasang jebakan tikus, kita kan ya pasang jebakan tikus supaya tikus itu mati kan. Tetapi bagi tikus
Dia tidak pengen bahwa dia akan mati. Yang dia mau adalah ikan asin itu kan. Tetapi di dalam ikan asin itu sudah kita taruh racun mungkin ya. Yang kita mau tikus itu mati. Tetapi si tikus itu melihat itu adalah ikan asin. Oh, ini makanan ini. Mati mau mati. Matilah si tikus itu kan. Demikian juga manusia ini. Ya, yang dilakukan iblis adalah menggoda manusia. Ayolah, nikmatilah itu, nikmatilah dosa itu, nikmatilah narkoba itu. Maalam memang, toleh mah, isa. Ya. Tapi bagi iblis itu, asa mati, sokok mati nama. Isa mah terus, isa. Dorguk mah terus tua ki, dorguk mah terus kamputi. Bagi dia, amang yang tabun namang ulun, katanya kan. Bagi dia nikmat aja, tapi nggak tahu bahwa di situ ada racun. Memang itulah dosa. Ada nikmatnya dalam dosa itu, tetapi akan membawa kepada kematian. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ya. Sali-sali dok, boy doh tapi katanya kan, boy dok, tapi dok, sagalas. Allah, pem. Galas salion, sogot 2 galas, 3 galas, terakhir 1 teko, ya kan? Baru bisa oyong dia. Itulah dosa Bapak Ibu. Itulah dosa. Kita harus sangat waspada dengan tipu daya dosa itu. Tidak ada yang pengen mati. Jadi di situ mungkin ketika saya lihat ini, mungkin disitulah titik kasihnya Yesus itu, titik kasih Allah itu. Sebenarnya manusia ini sendiri pun tidak pengennya mati, ya kan? Dia hanya tertipu saja oleh iblis, tertipu saja oleh hawa nafsunya. Semua dosa, Bapak Ibu boleh katakan dosa apa saja, sifatnya seperti itu. Dosa seks kah? Sama juga. Dosa seks kan begitu juga. Dipikirnya kalau banyak wanita lebih bahagia dia. Enggak Bapak Ibu. Satu wanita cukup, amin? Bapak-bapak, cukup. Coba lihat perkawinan poligami. Emangnya berbahagia? Apalagi bagi pihak cewek, pihak wanita. Mana ada wanita yang mau dimadu? Mana ada wanita yang mau diduakan? Berarti itu sesuatu yang salah. Poligami itu, amin ya? Ada yang bilang, ya, argumentasi yang menyampaikan, kan si Abraham banyak istri juga, kan si Salomo banyak istri juga. Tidak semua dalam Alkitab itu harus ditiru, amin ya? Itu tidak benar. Si Salomo istrinya 1000, saya pun harus 1000. Bema. 1000 istri. Coba yang ke Bapak Ibu, kalau istri 1000 berapa mertua? Hitung dulu. 2000. Menghadapi satu mertua aja pun minta ampun kan? Janganlah Bapak Ibu. Ya, coba-cobalah. Cukup 1. Dan kalau kita di jalan Tuhan pasti bahagia. Amin. Bukan karena banyak. Berbagi katanya 4 istri, berbagi nafkah batin, nafkah. Waduh, ngomong kosong. Gak bisa berbagi manusia itu. Satu istri saja belum beres kita kasih ya, amin ya. Satu suami aja belum beres dikasih, mau yang lain-lain. Itu semua tipu daya Bapak Ibu, ya, tipu daya dosa, tipu daya nafsu. Tapi kita tidak akan selamat dengan itu, kita akan binasa dengan semua itu. Tetapi Yesus mau menanggung semua akibatnya. Itu manusia Bapak Ibu, mau nikmatnya tapi tidak mau akibatnya. Benar ya? Mau nikmatnya tapi tidak mau akibatnya. Jadi yang diambil oleh Yesus adalah konsekuensi dari semua perbuatan itu, dari semua dosa itu. Maka saya akhiri di sini Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. Ya. Saya sampaikan di dalam Exploring Worship atau Bible Study kita. Ingat loh Bapak Ibu, Yesus itu tidak harus mati. Tidak ada yang mengharuskan dia mati. Kita yang harus mati, benar ya? Yesus tidak harus mati. Jadi jangan pikir, oh Yesus mati karena dia
memang harus mati. Bukan begitu cara berpikirnya. Tapi dikatakan di sini, saya katakan di sini, rela. Amin. Amin ya. Dia rela, dia bersedia. Karena yang dia tidak mau adalah kita binasa. Yesus tidak mau kita binasa. Allah tidak mau kita binasa. Tapi Allah mau kita semua selamat. Maka kita baca yang terakhir ini ya, kalimat terakhir untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus rela mati karena Dia mau saya hidup. Amin. Amin. Masih kurang jelas tadi ya. Ada yang belum baca ya. Kita baca bersama-sama satu kalimat ini. 1, 2, 3. Kristus rela mati karena Ia mau saya hidup. Itu saja, Bapak Ibu. Dia mau, Allah mau kita hidup dan tidak ada jalan yang lain. Maka Dia rela mati. Ya. Bila ini kita renungkan kembali pada hari Jumat Agung atau hari kematian Kristus. Ya. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa hanya ada satu juru selamat yang mau mati bagi umatnya. Saya berulang kali sampaikan dari mimbar ini, kekristenan bukan hanya ajaran, ya. Mungkin kita bisa membuat ajaran-ajaran yang indah, ya. Kalau kita belajar, kita buat ajaran-ajaran yang indah di sini. Tapi kekristenan adalah bagaimana juru selamat kita telah mati, rela mati supaya kita hidup kekal. Ini firman Tuhan bagi kita pada siang atau pagi hari ini. Jangan pernah lupa kematian Kristus. Jangan pernah lupa korban Kristus bagi kita semua umat Tuhan. Karena selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala.